Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puja beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat qudrat dan iradatnya alhamdulillah kita diberi umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali kepada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpah atas baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in itba' tabi'in, dan pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan yang kita lewati, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya merupakan bulan suci Ramadan. Ya, karena di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa wa'atiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tutahunna ummatuh minal umami qablah. Jadi kata Rasulullah, di bulan suci Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan. Jadi kita selaku umat Islam diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana 5 keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Jadi ini adalah poin plus ya untuk kita, karena kita diberikan 5 keistimewaan ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mana yang pertama? Yang pertama adalah khulufu famis shaimin atyabu 'indallahi min rihil misk. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada parfum misik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita berpuasa, mulut kita itu terkadang suka tercium aroma-aroma yang kurang sedap. Karena ketika kita berpuasa selama 14 jam, kita tidak mengkonsumsi apapun, kita tidak minum, kita tidak makan. Seperti halnya kita sedang tidur. Sedang tidur pun kan kita nggak minum, nggak makan, karena sedang berlayar di atas mimpi. Sekalipun ketika bangun mimpinya itu kadangkala lupa. Dan ada hikmahnya juga. Hikmahnya adalah kita tidak terlalu banyak berbicara. Kita sadarlah kita mulut kita bau, sehingga kita tidak terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Dan makruh juga, makruh kita bersiwak atau membersihkan gigi kita ketika kita berpuasa, apalagi di waktu duhur, karena beresiko airnya itu terminum ketika berkumur. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua adalah wa tastaghfir lahumul malaikatu hatta yuftirun. Jadi orang-orang yang sedang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat. Ya. Dari kapan? Dari mereka sedang berpuasa, dari mereka sahur sampai dengan berbuka puasa, dimintakan oleh ampunan oleh para malaikat. Kita ketahui bersama bahwa malaikat itu adalah makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa. Makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, otomatis doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selama berpuasa selama 14 jam penuh dimintakan ampunan oleh para malaikat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah wa tusaffadu fihi maradatu syayatin wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu tukhlisuna fi ghairi. Jadi di bulan ini para setan itu dibelenggu. Tidak ada satupun setan yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tidak seperti bulan-bulan yang biasanya. Makanya tidak sedikit orang ketika bulan berpuasa itu, banyak sekali orang yang giroh ibadahnya itu kuat. Ya, tiap hari tadarus, tiap hari melaksanakan sholat sunnah, zakat dan lain sebagainya. Karena memang setannya itu dibelenggu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tetap aja kan
kita itu ketika berpuasa ada ya orang yang berbuat dosa. Itu bukan karena setan. Tidak semua dosa itu karena setan, itu karena nafsunya. Makanya kata Rasulullah, jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Nah, nafsu itu sendiri kata Kiai Haji Dr. Said Akil Siraj waktu MDHW di Muhajirin, beliau pernah mengatakan bahwa nafsu itu terbagi dalam dua golongan. Yang pertama nafsu syahwatiyah, kemudian ada nafsu ghadabiyah. Nafsu syahwatiyah lah yang sering ditunggangi oleh setan. Karena memang nafsu syahwatiyah itu ya syahwat kita pengen istri cantik, istri 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kita pengen HP bagus, kita pengen rumah yang bagus dan lain sebagainya. Kemudian ada nafsu ghadabiyah. Nafsu ghadabiyah itu seperti apa? Nafsu ghadabiyah itu yang memunculkan himmah atau cita-cita. Saya harus A, saya harus B, saya harus C dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak semuanya kesalahan kita itu murni karena setan. Kadangkala kitanya sendiri yang tidak sanggup melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita sanggup melawan hawa nafsu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian keutamaan yang keempat adalah wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumi jannatah. Tsumma yaqulu yusiku ibadi shaimuna ayyaqulu anhumul maunah wal ada wa yasiruna ilaih. Nah, jadi setiap hari di bulan suci Ramadan ini Allah itu memperindah surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sedang berpuasa, untuk kita. Nah, makanya 30 hari ke depan kita jangan bolong puasanya. Insya Allah. Karena surga itu diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sedang berpuasa. Sehingga Allah berfirman kepada surga itu, Allah berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya hingga sampai kepadamu wahai surga. Tuh kan, subhanallah. Mudah-mudahan kita 30 hari ke depan melakukan ibadah puasa penuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan taman-taman surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga di dalam hadis lain disebutkan, kullu amal ibni adam lahu illa sawama fa innahu li wa ana ajzibi. Ya. Jadi semua amalan manusia adalah miliknya. Mau amalan sholat kita adalah milik kita, amalan sunnah kita itu milik kita, kecuali puasa kata Allah. Karena amalan puasa kata Allah itu hanya milik Allah, dan ganjarannya pun tidak tahu, karena Allah lah yang akan membalasnya. Insya Allah. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah wa yaghfir lahum fi akhir lailatan. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar? La, walakin al-amila inama yuwaffa ajrahu idza qada amalu. Dan setiap akhir malam di bulan Ramadan Allah itu memberikan ampunan kepada kita. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, bukan. Hanya saja bagi orang yang beramal, mereka akan mendapatkan pahala setelah mengerjakannya. Bukan malam Lailatul Qadar loh. Itu hanya malam biasa. Setiap akhir malam orang yang berpuasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap akhir bulan Ramadan. Dan itu bukan malam Lailatul Qadar. Karena kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu saja. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhir bulan Ramadan kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar dengan keadaan sedang beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesimpulannya adalah semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan itu dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, walaupun di era pandemi seperti ini kita dalam keadaan terbatas mobilitas kita sedikit terganggu, kumpul-kumpul dengan keluarga pun jarang. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi sedikit pun semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu tidak akan pernah bohong. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Ternyata benar kata ahli surga. Ya, janji Allah itu tidak pernah bohong. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, ternyata surga bagiannya. Insyaallah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan itu semata-mata datang dari kebodohan saya pribadi, dan yang benarnya itu datang dari
semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.